Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, saya akan membawakan sebuah cerita rakyat Jawa Barat yang berjudul Sang Kuryang, yang diambil dari sebuah buku yang disusun oleh Ibu Residi Yurianti SPD. Teman-teman, begini ceritanya. Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan di Jawa Barat, hiduplah seorang putri raja yang sangat cantik jelita yang bernama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi memiliki hobi, yaitu membuat tenun sambil menikmati pemandangan sekitar. Cara itu, Dayang Sumbi ingin menghilangkan kejenuhannya dengan mulai membuat tenun dari kain tradisional. Saat sedang masih menenun, salah satu pitalan benangnya terjatuh dan menggelinding keluar. Krak, krak, krak. Aduh, benangku terjatuh. Tapi aku sangat malas untuk mengambilnya. Bagaimana ini ya? Ya sudah deh, saya berjanji saja apabila ada yang mengambilnya, kalau dia seorang perempuan, akan aku jadikan saudara perempuan. Tapi kalau dia laki-laki, akan aku jadikan sebagai suami. Tiba-tiba ada seekor anjing yang bernama Tumang datang menghampiri Dayang Sumbi sambil membawakan bentalan benang tersebut. Kuk, 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 kuk. Ini benangmu, Tuan Putri. Kuk, kuk, kuk. Dayang Sumbi pun terkejut dan ia pun teringat akan janjinya. Dayang Sumbi pun menepati janjinya dengan menikahi Tumang. Ternyata Tumang adalah seorang laki-laki yang dikutuk menjadi seekor anjing. Dayang Sumbi dan si Tumang hidup di sebuah hutan. Dan setelah beberapa tahun kemudian, Dayang Sumbi mempunyai anak laki-laki yang sangat tampan dan diberi nama Sang Kuryang. Sang Kuryang tumbuh menjadi anak yang sangat pintar, dan ia juga suka sekali berburu. Setiap kali ia berburu, ia selalu ditemani oleh si Tumang yang tidak lain adalah ayahnya sendiri. Suatu hari, Sang Kuryang diminta ibunya untuk mencarikan hati seekor kijang. Sang Kuryang, ibu ingin sekali makan hati Rusana, bisakah kamu mencarinya? Baiklah ibunda, aku akan mencarikan untuk ibunda. Aku akan pergi bersama Tumang ibunda. Terima kasih ya, hati-hati. Sang Kuryang pun pergi ke hutan dengan si Tumang. Saat sedang melewati hutan, ia bertemu dengan seekor kijang yang sedang mencari makan. Pada saat itu, Sang Kuryang menyuruh si Tumang untuk mengejar kijang tersebut. Tapi si Tumang hanya diam saja. Wahai Tumang, tolong kejar kijang itu. Kuk, kuk, kuk. Sang Kuryang pun marah dan ia pun memanah si Tumang dengan anak panah. Kamu tidak mau nurut sama aku. Sang Kuryang pun pulang ke rumahnya dengan membawakan hati si Tumang. Sesampainya di rumah, ia memberikan hati Tumang kepada ibunya. Ibunya merasa curiga dan menanyakan keberadaan si Tumang. Namun Sang Kuryang tidak bisa menjawab
pertanyaan oleh ibunya. Sang kuryang, di manakah Tumang? Di manakah Tumang? "Ah, ah, ah." Setelah dipaksa, akhirnya sang kuryang mengaku dan menceritakan kalau itu adalah hati Tumang. Ini adalah hati Tumang, ibunda. Apa? Tumang kamu bunuh? Tidak mungkin. Dayang Sumbi pun kesal dan ia pun memukul sang kuryang dengan sebuah centong. "Tok, pergi kamu dari sini sang kuryang. Ibu tidak ingin melihatmu lagi." "Iya bu, maaf bu, maaf." Dan semenjak diusir oleh ibunya, sang kuryang bertemu dengan seorang kakek yang sangat luar biasa hebat. Sang kuryang pun belajar bela diri dari kakek tersebut. Hingga beberapa tahun kemudian, sang kuryang tumbuh menjadi pria yang tampan dan gagah. Sang kuryang melanjutkan menggembala lagi. Suatu hari, sang kuryang bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik yang bernama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi tertarik dengan sang kuryang yang tampan dan gagah, baik dan juga sopan. Sang kuryang ingin meminangnya, namun Dayang Sumbi terkejut ketika melihat bekas luka yang ada di kepala sang kuryang. Setelah mengetahui kalau sang kuryang adalah anaknya, Dayang Sumbi pun menceritakan semua hal yang terjadi. Namun sang kuryang tidak percaya dan tetap ingin menikahinya. Melihat tekad sang kuryang yang sangat kuat, Dayang Sumbi memikirkan cara untuk menggagalkan pernikahannya. Dayang Sumbi memberikan 2 syarat kepada sang kuryang. "Sang kuryang, kalau kau ingin menikahiku, aku mempunyai 2 syarat yang harus dikerjakan dalam waktu 1 hari 1 malam sebelum terbitnya fajar." "Apa syaratnya, wahai kekasihku?" "Syaratnya adalah kamu harus membuatkanku sebuah bendungan dan sebuah sampan yang besar dalam waktu 1 hari 1 malam." "Baiklah, akan aku turuti permintaanmu." Sang kuryang pun meminta bantuan kepada para makhluk gaib. "Wahai para pengikutku, buatkanlah aku sebuah bendungan dan sebuah sampan yang besar dalam waktu 1 malam." "Baiklah Tuan, ayo semuanya mulai bekerja." Melihat pekerjaan sang kuryang yang sudah hampir selesai, Dayang Sumbi memikirkan akal untuk menggagalkannya. Dan lalu Dayang Sumbi pun berdoa kepada dewa untuk menggagalkan pekerjaan sang kuryang. "Wahai para dewa, bantulah aku untuk menggagalkan pekerjaan sang kuryang, karena dia adalah anakku. Tidak mungkin aku untuk menikahinya, dewa." Dewa pun mengabulkan permintaan Dayang Sumbi. Dan lalu tiba-tiba langit sudah menampakkan warna jingga yang bertanda fajar telah menyingsing. Ayam-ayam pun mulai berkokok, dan para jin yang melihat itu pun ketakutan dan melarikan diri dari sang kuryang. Sang kuryang sangat kesal dan ia pun menjebol bendungan yang sudah hampir jadi dan menendang perahu yang sudah jadi. "Wahai para jin, jangan pergi. Pekerjaan hampir selesai. Makan kami, Tuan, kami harus pergi sekarang." Tidak mungkin aku gagal menjadi suami Dayang Sumbi. Tidak. Lama-kelamaan, perahu tersebut menjadi sebuah gunung yang sangat besar dan diberi nama Gunung Tangkuban Perahu. Sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Pesan moral dari cerita tersebut adalah bersikaplah jujur, karena kejujuran akan membuatkan kebaikan dan kebahagiaan dalam kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah penampilan peserta nomor undi 2